Masih pagi ya. Ya, selamat pagi teman-teman. Masih dalam suasana peringatan hari lahir Pancasila yang ke-79. Kita mutar, kita bukan lewat jalan biasa menuju ke masjidnya. Ini bagian ketiga ya dari apa yang tadi saya cerita pagi tadi, subuh tadi, yaitu kita ini bukan orang yang diciptakan untuk menjadi orang yang generalis, tetapi orang spesialis gitu. Nah, di bagian ketiga ini sebenarnya cuma untuk pengingat aja sih, bahwa semua yang ada di dunia ini tuh diciptakan memang sebagai spesies yang spesialis gitu loh. Di part pertama tadi saya udah bilang tentang mobil. Mobil itu ada spesialisasinya tersendiri. Maksudnya tidak semua mobil bisa mencakup semua. Makanya kemudian ada beberapa jenis mobil seperti mobil sedan, mobil MPV, mobil hatchback, mobil SUV, mobil city car, mobil sports car, mobil supercar, mobil hypercar, dan masih mobil hypercar gitu ya. Dan mobil balap. Mobil balap pun juga macam-macam. Tidak untuk semua ajang balapan. Ada mobil open wheel, open formula, ada mobil rally, ada mobil endurance, dan ada mobil GT, dan masih banyak lagi. Jadi itu semua spesialis teman-teman, bukan generalis. Ya faktanya mobil itu tidak dirancang untuk semua kebutuhan, tidak dirancang untuk semua hal. Mobil aja ada spesialisasinya tersendiri, makanya ada banyak jenisnya gitu. Nah, konten YouTube nih ya. YouTube ini pada awalnya lahir dengan slogan broadcast yourself. Bang Wandi, broadcast yourself. Menyiarkan diri kita sendiri. Broadcast ourselves pada awalnya, sebelum akhirnya menjadi dalam tanda kutip ladang bisnis dari Google. YouTube is just a business gitu loh. Makanya kenapa gak semua orang itu bisa dapat duit dari YouTube unless dia punya usaha lebih. Karena YouTube itu sekarang is just a business, bukan lagi sebuah platform untuk menyiarkan diri kita sendiri. Nah, tapi saya tetap percaya YouTube itu adalah platform to broadcast ourselves. Masih percaya saya, YouTube is still a platform to broadcast yourself. Itu saya masih percaya itu. Nah, konten di YouTube itu pun juga ada spesialisasinya sendiri, gitu loh. Bahkan satu konten spesialisnya aja itu bercabang-cabang. Contoh, saya kasih contoh yang sederhana aja. YouTuber bus. Konten YouTuber bus itu ada macam-macamnya juga. Ada yang spesialisasinya bus kota. Contoh, Transjakarta, Trans Metro Kota Tangerang, Trans Pakuan Bogor, Transmusi Palembang, Trans Bandung Raya Bandung, Trans Kutaraja Banda Aceh, kemudian Trans Metro Delhi Medan, ya kalau saya nggak salah namanya itu. Ya pokoknya konten yang spesialisasinya bus kota gitu. Ada yang konten spesialisasinya bus AKDP, antar kota dalam provinsi. Nah, contohnya bis-bis yang ada di Sulawesi Selatan gitu ya. Itu kan busnya rata-rata AKDP, antar kota dalam provinsi. Atau bus-bus yang di Sumatera Utara yang banyak menarik perhatian, terutama bus-bus yang balige itu viral itu namanya bus AKDP. Nah, ada juga yang spesialisasinya bus akap. Nah, di spesialisasi bus akap ini ada juga banyak.
Ada yang spesialisasinya bus bumelan, bus ekonomi. Ya, yang bumelan, yang non AC atau yang ekonomi pakai AC. Ada yang spesialisasinya itu, makanya kontennya isinya itu aja. Dominannya itu aja. Ya, konten bus bumelan. Gitu. Ada yang spesialisasinya bus yang kelas atas, yang harganya wow. Gitu loh. Ya contoh kalau yang spesialisasi atau dominannya bus bumelan itu Mas Jody Y. Kalau yang bus yang papan atas itu contohnya Mas Arkan, dominannya gitu. Ya, yang dominannya bus-bus yang kelas atas, yang harganya luar biasa, wow gitu. Itu contoh-contohnya, teman-teman. Itu ada spesialisasinya semua. Itu YouTuber bus. Nah, itu jadi satu bidang spesialisasi YouTuber itu bisa macem-macem bidang atau cabang-cabang yang dispesialisasiinnya juga. Atau nih saya kasih contoh sederhana lagi, YouTuber mobil. Ada yang spesialisasinya review mobil, review spesifikasinya, review ininya apa segala. Ada yang spesialisasinya POV drive, yang tampilin kita nyetirin mobilnya, atau ASMR POV drive, atau in-depth tour modelan B channel tuh spesialisasinya. Ada yang seperti itu. Atau YouTuber keagamaan, misalnya YouTuber keislaman. Ada yang spesialisasinya atau dominan kontennya kajian-kajian tayangannya tentang Al-Quran saja, atau kajiannya tentang hadis saja, atau tentang kitab aja, banyak. Atau kontennya tentang sholawat gitu misalnya, banyak itu. Atau tentang Al-Quran, konten tentang Al-Quran tuh macam-macam. Ada yang mengkaji tafsirnya, ada yang membedah filsafatnya, ada yang membedah balaghahnya, membedah dari kata per kata, dari huruf per huruf, dari kalimat per kalimat di bait-bait ayat Al-Quran itu. Ada yang juga mengajarkan makomatnya, naghamanya, taranumnya gitu, misalkan. Itu macam-macam spesialisasinya. Ada cabangnya, ada banyak. Sama kayak tadi ya di bagian kedua saya bilang olahraga. Olahragawan pun juga banyak cabang-cabangnya, atau banyak lagi yang bisa dispesialisasiinnya in one particular subject. Tuh. Nah, jadi para pemirsa, memang semua yang ada di dunia ini itu adalah spesialis. Nggak ada yang generalis, teman-teman. Segeneralisnya TV atau radio gitu ya, pasti akan ada bidang yang dominasinya. Contoh general entertainment channel, dominannya apa? Hiburan gitu loh. Dominannya kan hiburan. Walaupun ada juga general entertainment yang lebih menekankan kepada pemberitaan, ada juga, ada gitu, cuma jarang kita temui. Nah, jadi kita nggak perlu risau kalau kita ini hanya bisa mengerjakan satu atau sedikit bidang saja. Ya karena memang kodratnya kita ini adalah makhluk spesialis. Semua benda-benda yang ada di dunia itu adalah spesialis, teman-teman. Adalah spesialis, bukan generalis. Yang bilang generalis itu siapa? Nggak ada. Nggak ada yang mengatakan generalis itu. Hanya beberapa tertentu aja yang bisa. Tapi kan hampir semua dari kita adalah makhluk yang spesialis. Semua dari kita benda-benda itu adalah spesialis.
Sebagai contoh sederhana, nih rumah aja. Nih rumah tinggal, rumah huni. Itu spesialis apa generalis? Spesialis karena peruntukannya apa? Untuk dihuni, untuk ditinggali. Bukan generalis yang rumahnya bisa untuk apa aja. Bisa buat kantor, bisa buat jualan, bisa buat ibadah dan sebagainya. Semua ada partikularnya sendiri. Nah, mixed use building, mixed use property itu pun juga spesialis teman-teman. Karena nyatanya nggak semua tersedia, nggak semua ada. Ya, nggak semua ada. Tidak semua ada. Mixed use building paling cuma punya standar aja, kantor, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, selesai. Itu bukan generalis. Kalau generalis itu semuanya ada. Ya, gelanggang olahraga, rumah sakit, klinik, rumah ibadah, tempat ibadah, ada semua. Tapi kenyataannya mixed use building nggak ada. Tetap aja mereka adalah sebuah bangunan yang spesialis gitu. Jadi jangan dikira mixed use building itu adalah bangunan yang generalis. Enggak, bukan. Tidak, itu bukan generalis. Gitu. Jadi jangan risau gitu loh kalau kita di label apa, oh kamu nih cuma bisanya ini dan itu doang. Lah, memang kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang spesialis. Semua benda yang kita lihat dan ini adalah semua spesialis teman-teman. Ada peruntukannya semua. Bukan semua jadi satu, enggak. Ada itu. Atau dominannya untuk apa gitu. Jadi jangan disalahartikan bahwa kita semua ini adalah orang-orang spesialis gitu. Atau benda-benda yang ini adalah benda-benda yang dihadirkan adalah spesies yang spesialis, bukan generalis gitu. Semoga bermanfaat walaupun singkat ya. Ini cuman sekedar pengingat aja sih ya, bahwa ya kita ini sekali lagi adalah subjek spesialis, makhluk spesialis. Benda ini pun juga masuk ya, spesialis teman-teman. Spesialis gitu. Nanti akan ada lanjutannya lagi di bagian-bagian berikutnya. Habis saya sholat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, bentar lagi sebabnya mau masuk sholat zuhur. Nanti kita sambung lagi habis zuhur ya teman-teman. Terima kasih banyak dan selamat pagi, selamat berhari libur.